Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya Mega Lumbantoruan bersama Kak Oskar Katanga akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait chapter 11 mengenai skizofrenia spectrum disorders. Apa yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengar istilah skizofrenia? Kata skizofrenia diterjemahkan sebagai pemisahan pikiran dan merupakan bahasa Latin modern dari kata Yunani yaitu skizein yang artinya membelah dan phrein yang artinya pikiran. Skizofrenia adalah gangguan kronis yang melemahkan yang menyentuh setiap aspek kehidupan orang yang terkena. Jadi, skizofrenia bisa dikatakan sebagai orang yang mengalami keretakan jiwa. Perjalanan perkembangan skizofrenia. Di sini, skizofrenia biasanya berkembang selama masa remaja akhir atau dewasa awal. Dalam beberapa kasus, timbulnya gangguan ini itu terjadi secara tiba-tiba dalam beberapa minggu ataupun bulan. Individu mungkin telah menyesuaikan diri dengan baik dan mungkin juga menunjukkan sedikit tanda-tanda gangguan perilaku. Kemudian, transformasi cepat dalam kepribadian dan perilaku mengarah ke episode psikotik akut, yang mana dalam kebanyakan kasus terjadi penurunan fungsi yang lebih lambat dan bertahap. Jumlah penderita skizofrenia. Di sini dapat kita lihat bahwasannya negara kita, Indonesia, merupakan negara nomor 1 di dunia yang penduduknya mengalami gangguan skizofrenia. Skizofrenia mempengaruhi sekitar 1% dari populasi dunia, yang di Amerika Serikat menerjemahkan menjadi lebih dari 2 juta orang. Hampir 1 juta orang dirawat karena skizofrenia setiap tahunnya di Amerika, dengan sekitar sepertiga dari mereka memerlukan rawat inap. Penderita skizofrenia. Pria memiliki risiko lebih tinggi terkena skizofrenia daripada wanita, dan juga cenderung mengembangkan gangguan pada usia lebih dini. Periode puncak kehidupan ketika gejala psikotik pertama kali muncul adalah awal hingga pertengahan usia 20 tahun untuk pria dan usia 20 tahun akhir untuk wanita. Wanita cenderung memiliki tingkat fungsi yang lebih tinggi sebelum timbulnya gangguan dan memiliki perjalanan penyakit yang lebih ringan daripada pria. Pria dengan skizofrenia cenderung memiliki lebih banyak gangguan kognitif, defisit perilaku yang lebih besar, dan respons yang lebih buruk terhadap terapi obat daripada wanita dalam gangguan skizofrenia ini. Perbedaan gender ini telah menyebabkan para peneliti berspekulasi bahwa pria dan wanita mungkin cenderung mengembangkan berbagai bentuk skizofrenia. Mungkin skizofrenia mempengaruhi area otak yang berbeda, baik itu bagi pria maupun wanita, yang dapat menjelaskan perbedaan bentuk atau ciri gangguan tersebut. Skizofrenia memiliki 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase premorbid. Untuk fase premorbid, lazimnya dimulai saat penderita berusia remaja akhir atau dewasa awal. Meskipun sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor genetik dan neurologis, tahapan skizofrenia awal ini bisa dipicu oleh sifat kepribadian si penderita. Misalnya, penderita terlalu pemalu, suka menarik diri dari lingkungan atau pergaulannya, perilaku antisosial, dan lain-lain. Pada fase ini, penderita akan mulai mengalami halusinasi dan mendengar suara-suara tertentu. Kondisi ini biasanya akan diperparah dengan kejadian pahit seperti kegagalan dalam pekerjaan, asmara, pendidikan, maupun terhadap lingkungannya. Saat sedang dalam fase premorbid, seseorang akan mulai berfantasi dalam batas yang wajar dan normal, baik fantasi indah maupun yang sebaliknya. Namun sayangnya masyarakat awam sering mengasosiasikan fase awal ini dengan gangguan makhluk halus.
Fase yang kedua yaitu fase prodromal. Fase kedua ini merupakan gejala skizofrenia lanjutan. Pada tahap ini, penderita akan lebih sering mengalami halusinasi, bisa dalam hitungan minggu, bulan, bahkan tahun. Makin tingginya intensitas halusinasi secara langsung akan membuat penderita makin sering menarik diri dari lingkungannya. Studi menyebutkan bahwa fase prodromal pada pengidap skizofrenia bisa berlangsung antara 2-5 tahun. Diperlukan penanganan yang serius dan tepat untuk menghindari penyakit berkembang menuju fase aktif. Fase yang ketiga yaitu fase aktif. Jika penderita skizofrenia sudah sering mengalami halusinasi, inkoherensi, gangguan afek, bahkan sampai waham pada intensitas yang tak bisa dikendalikan, kemungkinan besar penderita sudah berada di fase aktif. Mayoritasnya penderita skizofrenia baru atau mulai serius melakukan pengobatan atau terapi ketika sudah berada di fase ini. Kemudian fase yang keempat yaitu fase residual. Fase ini merupakan tahap paling parah dari penyakit skizofrenia. Pada fase ini, penderita akan mulai mendengar suara-suara negatif yang cenderung memerintah, seperti ayo pukul, ayo bunuh diri, atau ayo bunuh dia. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan bagian tertentu dalam otak. Untuk menanganinya, dokter biasanya akan meresepkan obat-obat khusus untuk mengendalikan pikiran dan perilaku si pasien. Kemudian kita akan mengenali gejala-gejala skizofrenia. Yang pertama yaitu delusi. Delusi melibatkan isi pikiran yang menyimpang dalam bentuk keyakinan palsu yang tetap melekat dalam pikiran seseorang, meskipun ada dasar yang tidak logis dan kurangnya bukti untuk mendukungnya, di mana penderita cenderung tetap tak tergoyahkan bahkan dalam menghadapi bukti yang tidak meyakinkan. Seperti contohnya, Kak Oscar datang untuk membunuh saya, Kak Oscar datang untuk menangkap saya. Itulah pemikiran yang negatif yang ada dalam gejala delusi ini. Kemudian yang kedua ada halusinasi. Halusinasi terjadi pada saat panca indera seseorang terangsang oleh sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Fenomena halusinasi terasa sangat nyata bagi penderita. Contoh gejala halusinasi ini biasanya dialami oleh penderita skizofrenia adalah mendengar suara-suara lain yang membuat dirinya semakin berhalusinasi. Ketiga, pemikiran tidak logis. Waham lain yang umum terjadi yaitu penyebaran pikiran, penyisipan pikiran, dan penarikan pikiran. Penyebaran pikiran yang dimaksud dalam pemikiran tidak logis, di mana penderita percaya bahwa pikiran seseorang entah bagaimana ditransmisikan ke dunia luar sehingga orang lain dapat mendengarnya. Sedangkan penyisipan pikiran merupakan di mana penderita percaya bahwa pikiran seseorang telah ditanamkan dalam pikiran seseorang oleh sumber eksternal. Dan penarikan pikiran, penderita percaya bahwa pemikiran seseorang telah ditanamkan dalam pemikirannya oleh sumber eksternal. Pemikiran telah dihapus dari pemikiran seseorang. Kemudian yang keempat, ada ucapan tidak koheren. Ucapan tidak koheren ini ucapan yang tidak berkesinambungan, yang dimana ketika penderita skizofrenia akan memberikan ucapan-ucapan yang tidak sinkron terhadap lawan bicaranya. Dan yang terakhir, perilaku aneh. Penderita akan menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk orang-orang yang tidak mengalami
gangguan skizofrenia ini. Jadi penderita akan memberikan perilaku-perilaku aneh di lingkungannya. Tentang gejala-gejala skizofrenia, dan pada pembahasan yang akan saya bahas kali ini, gejala skizofrenia itu gejala umum. Cara umum untuk mengelompokkan ciri-ciri skizofrenia adalah dengan membedakan antara gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif adalah ekses perilaku atipikal yang melibatkan pemutusan dengan kenyataan, termasuk halusinasi dan pemikiran delusi. Jadi orang-orang yang terkena skizofrenia pada gejala positif ini, mereka memiliki pemutusan dengan kenyataan, atau sesuatu hal yang mereka lakukan itu bukan berdasarkan kenyataan yang ada di sekitar mereka, tapi berdasarkan halusinasi yang mereka terima atau yang mereka lihat, dan pemikiran delusi juga, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Sedangkan gejala negatif adalah defisit perilaku atau tidak adanya perilaku khas dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk kurangnya respons atau ekspresi emosional, atau mempertahankan ekspresi kosong, kehilangan motivasi, kehilangan kesenangan dalam kegiatan yang biasanya itu menyenangkan, kurangnya hubungan sosial atau isolasi dari lingkungannya, atau mengisolasi diri sendiri dari lingkungannya, dan ekspresi yang verbal atau kemiskinan berbicara. Jadi orang-orang yang terkena skizofrenia pada gejala negatif ini, mereka melakukan sesuatu hal yang biasanya dilakukan oleh orang normal pada umumnya, dan gejala negatif ini sebenarnya cenderung bertahan dibandingkan dengan gejala positif karena memiliki efek yang lebih besar daripada kemampuan sesuatu menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari daripada gejala positif. Dampak skizofrenia yang pertama, positif dampak skizofrenia yang pertama, pikiran dan bicara terganggu. Ya, otomatis ketika orang yang terkena skizofrenia, yang paling utama diserang adalah pikiran. Ketika pikiran terganggu atau diserang, maka bicara pun terganggu. Jadi skizofrenia ditandai dengan gejala positif yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang melibatkan gangguan dalam berpikir dan ekspresi pikiran melalui ucapan yang koheren dan bermakna. Pemikiran menyimpang dan dapat ditemukan baik dalam isi maupun bentuk pemikiran. Jadi orang-orang yang terkena skizofrenia ini, pemikirannya itu menyimpang, dan seringkali ketika pikiran menyimpang, maka kata-kata pun itu tidak ada isinya seperti yang ada dalam pikiran mereka. Terus selanjutnya itu gangguan persepsi. Gangguan persepsi yang paling umum pada skizofrenia adalah halusinasi, seperti yang sudah saya paparkan di atas, yaitu persepsi sensorik yang dialami tanpa adanya rangsangan eksternal. Maksudnya adalah orang-orang yang terkena skizofrenia memiliki gangguan di mana mereka itu melakukan sesuatu hal seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa mereka memiliki rangsangan bukan berdasarkan rangsangan eksternal atau sesuatu hal yang berada di depan mereka atau di sekitar mereka, tapi berdasarkan halusinasi, sehingga memiliki persepsi yang berbeda dari apa yang ada di sekitar mereka. Terus ada gangguan yang selanjutnya itu gangguan emosional. Respon emosional yang terganggu pada skizofrenia dapat melibatkan gejala negatif seperti yang sudah saya paparkan juga di atas, seperti hilangnya ekspresi emosional yang normal cap sebagai afek atau efek datar pada orang yang menunjukkan datar, tidak adanya ekspresi emosional di wajah, dan sejenis-jenis cacat lain pada skizofrenia. Jadi orang yang menderita skizofrenia ini akan memiliki kecacatan, seperti mereka bingung tentang identitas pribadi mereka, atau mereka gagal untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai individu yang unik, sehingga orang-orang yang terkena skizofrenia seringkali mereka tidak melihat masa depan, mereka tidak punya pandangan tentang apa yang akan terjadi atas kehidupan mereka, atau rencana apa yang akan mereka lakukan ke depannya, karena mereka sendiri tidak bisa mengenali diri mereka sendiri. Dan ini adalah dampak dari orang-orang yang terkena skizofrenia. Pembahasan yaitu perspektif tentang skizofrenia. Meskipun penyebab yang mendasari skizofrenia tetap sulit dipahami, mereka dianggap melibatkan kelainan otak dalam kombinasi dengan pengaruh psikologis, sosial, dan lingkungan. Ada beberapa penyebab tentang skizofrenia ini dari beberapa perspektif. Yang pertama itu perspektif psikodinamika. Dalam perspektif psikodinamik ini, skizofrenia mewakili ego yang berlebihan oleh dorongan atau impuls seksual atau agresif primitif yang timbul dari ID. Impuls-impuls ini mengancam ego dan menimbulkan konflik antara psikis yang intens. Di bawah ancaman seperti itu, orang tersebut mundur ke periode awal dalam tahap lisan yang disebut sebagai narsisme prima. Pada periode ini, bayi belum belajar bahwa dunia berbeda dari dirinya sendiri, karena ego menengahi hubungan antara diri dan dunia luar. Gangguan fungsi ego ini menyebabkan pelepasan dari realitas yang khas dari skizofrenia. Masukan dari ID menyebabkan fantasi disalahartikan sebagai kenyataan, sehingga menimbulkan halusinasi dan ilusi. Improve primitif juga dapat membawa beban lebih dari norma sosial dan diekspresikan dalam perilaku yang aneh dan tidak pantas secara sosial. Perspektif berikutnya yaitu perspektif belajar. Meskipun teori belajar tidak menawarkan penjelasan lengkap tentang skizofrenia, perkembangan beberapa bentuk perilaku skizofrenia dapat dipahami dalam kerangka prinsip-prinsip pengkondisian dan pembelajaran observasional. Dari perspektif ini, orang dengan skizofrenia belajar untuk menunjukkan perilaku aneh tertentu ketika ia lebih mungkin untuk diperbuat daripada perilaku normal. Ahli teori sosial kognitif menyarankan bahwa pemodelan perilaku skizofrenia dapat terjadi di dalam rumah sakit jiwa, di mana pasien mungkin mulai meniru diri mereka
sendiri setelah sesama pasien bertindak aneh. Staf rumah sakit juga mungkin secara tidak sengaja memperkuat perilaku skizofrenia dengan lebih memperhatikan pasien yang menunjukkan perilaku aneh. Pemahaman ini sesuai dengan pengamatan bahwa anak sekolah yang mengganggu kelas mendapatkan perhatian lebih dari gurunya daripada anak yang berperilaku baik. Dan perspektif yang terakhir itu perspektif biologi. Dalam perspektif ini, meskipun masih banyak harus belajar tentang dasar-dasar biologis skizofrenia, para peneliti mengakui bahwa faktor-faktor biologis memainkan peran kunci dalam perkembangan gangguan tersebut. Jadi faktor genetik ini memiliki faktor penyebab dari skizofrenia. Semakin dekat hubungan genetik antara orang dengan skizofrenia dan anggota keluarganya, semakin besar kemungkinan kerabat mereka juga akan menderita skizofrenia. Secara keseluruhan, kerabat tingkat pertama orang dengan skizofrenia, yaitu orang tua, anak-anak, atau saudara kandung, memiliki resiko 10 kali lipat lebih besar terkena skizofrenia daripada anggota populasi umum. Pembahasan berikutnya, metode yang digunakan untuk mengobati skizofrenia. Perawatan umumnya beragam, menggabungkan pendekatan farmakologis, psikologis, dan rehabilitatif. Kebanyakan orang yang dirawat karena skizofrenia dalam pengaturan kesehatan mental yang terorganisir menerima beberapa bentuk obat antipsikotik yang dimaksudkan untuk mengendalikan gejala seperti halusinasi dan delusi dan mengurangi resiko episode berulang. Mengidentifikasi dan mengevaluasi metode yang digunakan untuk mengobati skizofrenia. Adapun pendekatan yang dilakukan, yang pertama biologis. Munculnya obat antiseptik pada tahun 1950-an juga disebut sebagai obat penenang utama atau neuroleptik, merevolusi pengobatan skizofrenia dan memberikan dorongan untuk pelepasan pasien gangguan jiwa dalam skala besar ke dalam komunitas. Obat antipsikotik membantu mengendalikan pola berperilaku skizofrenia yang lebih datar seperti pemikiran delusi dan halusinasi dan mengurangi kebutuhan untuk rawat inap jangka panjang. Yang kedua, dalam pengobatan. Respon terhadap obat psikiatri dan tingkat dosis dapat bervariasi menurut etnis pasien. Orang Asia dan Hispanik misalnya mungkin memerlukan dosis neuroleptik yang lebih rendah daripada orang Amerika Eropa. Orang Asia juga cenderung mengalami lebih banyak efek samping dari dosis yang sama. Kesenjangan rasial juga ada dalam cara pasien dengan skizofrenia dirawat. Misalnya, pasien Afrika Amerika dalam satu penelitian lebih kecil kemungkinannya untuk menerima generasi baru antipsikotik atipikal daripada pasien Eropa Amerika. Mempertahankan hubungan antara orang dengan skizofrenia dan keluarga dan komunitas yang lebih besar adalah bagian dari tradisi budaya di banyak budaya Asia serta di bagian lain dunia seperti Afrika. Orang-orang Cina yang sakit mental parah misalnya mempertahankan hubungan sportif yang kuat dengan keluarga dan tempat kerja mereka yang membantu meningkatkan peluang mereka untuk diintegrasikan kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Kemudian terapi berbasis pembelajaran. Meskipun beberapa terapis perilaku percaya bahwa pembelajaran yang salah menyebabkan skizofrenia, intervensi berbasis pembelajaran telah terbukti efektif dalam memodifikasi perilaku skizofrenia dan dalam membantu orang lain dengan gangguan mengembangkan perilaku yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri secara lebih efektif untuk hidup di masyarakat. Metode terapi meliputi berikut ini. Yang pertama, penguatan selektif perilaku seperti memberikan perhatian untuk perilaku yang tepat dan memadamkan verbalisasi yang aneh melalui penarikan perhatian. Token ekonomi, di mana individu unit rawat inap dihargai untuk perilaku yang sesuai dengan token seperti keping plastik yang dapat ditukar dengan penguatan berwujud seperti barang yang diinginkan atau hak istimewa. Terus yang ketiga, pelatihan keterampilan sosial, di mana klien diajarkan keterampilan berbicara dan perilaku sosial lainnya sesuai melalui pembinaan, pemodelan, pelatihan perilaku, dan umpan balik. Dan yang keempat, fungsi keluarga. Konflik keluarga dan interaksi negatif keluarga dapat menumpuk stres pada anggota keluarga dengan skizofrenia, meningkatkan risiko episode berulang. Para peneliti dan klinisi telah bekerja dengan keluarga penderita skizofrenia untuk membantu mereka mengatasi beban perawatan dan membantu mereka mengembangkan cara yang lebih kooperatif dan tidak terlalu konfrontatif dalam hubungan dengan orang lain. Komponen spesifik dari intervensi keluarga bervariasi, tetapi mereka biasanya memiliki beberapa fitur umum, seperti fokus pada aspek praktis kehidupan sehari-hari, mendidik anggota keluarga tentang skizofrenia, mengajar mereka bagaimana berhubungan dengan cara yang tidak bermusuhan dengan anggota keluarga dengan skizofrenia, meningkatkan komunikasi, dan memupuk keterampilan pemecahan masalah dalam coping yang efektif. Yang terakhir, sebagai penutup dari presentasi kami tentang skizofrenia, tutup dengan satu quote. Emosi yang tidak terekspresikan tidak akan pernah mati. Mereka dikubur hidup-hidup dan akan tampil nanti dengan cara yang lebih buruk oleh Sigmund Freud. Sekian dan terima kasih.